Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Mugi Pradana dari kelas 2E Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu program mengkonversi dari linked list yang berbentuk biner lalu dikonversi menjadi desimal dan dikonversi lagi menjadi heksadesimal. Di sini saya menggabungkan dua fungsinya itu. Saya tidak dipisah, jadi saya langsung dari linked list ke linked list biner ke desimal, lalu hasilnya akan menjadi heksadesimal. Oke, berikut penjelasannya. Yang pertama, dalam program ini struktur node didefinisikan menggunakan struct dengan dua komponen, yaitu data bertipe integer dan next bertipe node. Komponen data digunakan untuk menyimpan nilai data yang ingin disimpan dalam linked list, sedangkan komponen next digunakan untuk menunjuk node selanjutnya dalam linked list. Dalam definisi ini, node next menunjukkan pointer ke node berikutnya. Jika tidak ada node selanjutnya, maka nilai next adalah 0. Dalam implementasi linked list, setiap node dihubungkan dengan node berikutnya melalui pointer next. Oleh karena itu, setiap operasi yang dilakukan pada linked list, seperti menyisipkan atau menghapus node, memerlukan manipulasi pointer next. Yang selanjutnya yaitu fungsi untuk menambahkan node ke dalam linked list. Yang pertama di sini ada void tambah node add integer value. Fungsi add node atau tambah node di sini merupakan implementasi untuk menambahkan node baru ke dalam linked list. Fungsi ini menerima dua parameter. Yang pertama yaitu head dan value. Head di sini adalah sebuah pointer ke node pertama dalam linked list. Jika linked list masih kosong, maka nilai dari head adalah 0. Lalu ada value. Value adalah nilai data yang ingin ditambahkan ke dalam linked list yang berbentuk integer. Pada awal fungsi, sebuah node baru dibuat menggunakan operator new. Node baru ini akan menyimpan nilai data yang diinginkan yang diberikan pada parameter value dan memiliki pointer next yang diatur menjadi 0. Nah, jadi node baru menjadi next lalu jadi 0. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah linked list masih kosong atau tidak. Jika head bernilai 0, maka node baru tersebut akan dijadikan sebagai node pertama dalam linked list dengan mengatur nilai dari head menjadi pointer ke node baru tersebut. Jika head tidak bernilai 0, maka dilakukan iterasi pada linked list untuk mencari node terakhir. Iterasi dilakukan dengan menggunakan sebuah pointer current yang diatur menjadi pointer ke node pertama atau head. Selama pointer next dari current tidak 0, pointer current diatur menjadi pointer ke node selanjutnya dalam linked list. Setelah iterasi selesai, pointer next dari node terakhir dalam linked list diatur menjadi pointer ke node baru yang telah dibuat. Dengan demikian, fungsi tambah node dapat digunakan untuk menambahkan node baru ke dalam linked list, baik itu sebagai node pertama atau node terakhir. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menghitung bilangan desimal dari linked list biner. Integer biner ke desimal ini fungsinya digunakan untuk mengkonversi bilangan biner yang disimpan dalam berbentuk linked list menjadi bilangan desimal. Pertama, fungsi ini mendeklarasikan dua variabel, yaitu angka desimal dan postbit. Postbit di sini artinya posisi bitnya dan diinisialisasi dengan angka 0. Kemudian fungsi ini melakukan iterasi melalui linked list biner menggunakan while loop. While di sini while-nya. Pada setiap iterasi, nilai bit saat ini diambil dari current data.
data dan disimpan dalam variabel bit value. Selanjutnya variabel angka desimal diperbarui dengan menggeser nilainya ke kiri 1 bit menggunakan operator ini. Nah, dan menambahkan bit value dengan operator plus. Dalam hal ini penggunaan operator ini sama dengan mengkalikan angka desimal dengan 2. Iterasi berlanjut sampai current. Tidak lagi menunjuk ke not berikutnya dalam English yang menandakan bahwa seluruh bilangan biner telah dikonversi menjadi bilangan desimal. Terakhir, fungsi mengembalikan nilai dari angka desimal yang merupakan hasil konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Sini, ini untuk mengembalikannya. Selanjutnya yaitu fungsi untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi heksadesimal. Fungsi ini bertujuan untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Fungsi ini memiliki satu parameter, yaitu di sini angka desimal, yang merupakan bilangan desimal yang akan dikonversi. Pertama-tama fungsi ini membuat sebuah array karakter yang digunakan untuk array karakternya ada di sini di angka heksa, yang digunakan untuk menyimpan bilangan heksadesimal yang telah dihasilkan. Selain itu, fungsi ini juga membuat sebuah variabel integer di sini integer i yang digunakan sebagai index untuk mengisi array angka heksa. Selanjutnya dilakukan konversi bilangan desimal. Di sini konversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Konversinya menggunakan algoritma pembagian dengan basis 16. Basis 16. Jadi selama nilai bilangan desimal tidak sama dengan 0, maka akan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan digit heksadesimal yang sesuai dan dimasukkan ke dalam array angka heksa. Jika digit tersebut merupakan bilangan 0 sampai 9, berarti di bawah 10, maka nilai ASCII untuk bilangan tersebut ditambahkan dengan angka 48. Di sini saya menggunakan if dan else. Dan akan nilai ASCII untuk bilangan, maksudnya selanjutnya, dan dimasukkan ke dalam array jika digit tersebut merupakan bilangan A sampai F, maka nilai ASCII untuk bilangan tersebut ditambahkan dengan 55 dan dimasukkan array. Nah, yang terakhir, menampilkan hasil konversi. Kode yang ditunjukkan adalah bagian dari program mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Setelah bilangan desimal diubah menjadi heksadesimal, hasil konversi ditampilkan di layar menggunakan perintah cout. Baris pertama dari bagian ini mencetak teks bilangan heksadesimal ke layar menggunakan cout. Selanjutnya program menggunakan loop for untuk menampilkan hasil konversi bilangan heksadesimal. Secara terbalik, loop dimulai dari i1, di mana i adalah panjang dari bilangan heksadesimal yang dihasilkan. J akan terus berkurang hingga angka 0. Dalam setiap iterasi loop, program mencetak digit heksadesimal ke layar menggunakan cout dan mengakses setiap elemen array angka heksa pada indeks J. Dengan begitu, digit heksadesimal akan dicetak dari kanan ke kiri atau dalam urutan terbalik. Setelah loop selesai, program mencetak karakter baris baru dengan n-line, sehingga output selanjutnya akan ditampilkan pada baris yang baru. Nah, yang terakhir di sini ada in main-nya atau fungsi utamanya. Bagian dari program konversi bilangan biner menjadi bilangan desimal, kemudian mengkonversi bilangan desimal tersebut menjadi bilangan heksadesimal. Pertama-tama program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bit. Silakan memasukkan jumlah bit pada bilangan biner yang akan dikonversi menggunakan cout. Nilai yang dimasukkan kemudian disimpan di dalam variabel 6 bits menggunakan cin. Selanjutnya program menggunakan loop for
Untuk meminta pengguna masukkan nilai biner satu per satu. Loop dimulai dari angka 0 hingga kurang dari 6 bit atau nilai bit. Nah, ini maksudnya 6 bit sini. Dalam setiap iterasi loop, program meminta pengguna masukkan nilai biner dari bit dari angka biner ke 1 menggunakan cout dan menyimpan nilainya di dalam variabel nilai bit. Kemudian ditambahkan sebuah node baru pada linked list menggunakan fungsi tambah node. Setelah linked list terbentuk, program memanggil fungsi biner ke desimal untuk mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal. Hasil konversi kemudian disimpan dalam variabel angka desimal. Selanjutnya program menggunakan fungsi desimal ke hexadesimal untuk mengkonversi bilangan hexadesimal. Terakhir, program mencetak konversi bilangan desimal dan bilangan hexadesimal ke layar menggunakan cout. Karakter baris baru ditambahkan menggunakan endline agar output selanjutnya akan ditampilkan pada baris baru. Program mengembalikan 0 untuk menandakan bahwa program telah berhasil dieksekusi dengan baik. Nah, setelah saya menjelaskan semua hal yang ada di dalam program ini, saya ingin menampilkan hasil output dari program ini. Nah, jadi di sini kita masukkan dulu jumlah bitnya. Misalkan kita masukkan 8 bit ya. Nah, jadi kita masukkan 8 angka biner. Jadi misalkan saya 1 0 0 1 0 1 0 1. Nah ini hasilnya. Jadi langsung gitu dari kita masukkan jumlah bitnya, lalu kita masukkan semua angka biner yang ada dalam bitnya. Nah, langsung keluar dari hasilnya bilangan desimal 149 dan bilangan heksadesimal. Mungkin sekian saja dari video saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.